Halo, pernah nggak sih pusing sama istilah debit dan kredit dalam akuntansi? Kalau iya, tenang aja. Hari ini kita bakal bongkar konsep yang katanya rumit ini sampai ke akarnya. Dan kita akan lihat betapa sederhananya aturan main yang sebenarnya. Oke, ayo jujur-jujuran. Pasti banyak dari kita yang pertama kali belajar langsung mikir kayak gini kan? Kalau Anda ikut mengangguk, bagus. Karena kita akan luruskan kesalahpahaman ini bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Lupakan dulu deh soal uang masuk atau keluar. Pada intinya, debit itu artinya kiri dan kredit itu artinya kanan. Udah, itu aja. Beneran, sesederhana itu. Ini fondasi paling dasar yang harus kita pegang erat-erat. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Begitu kita paham kalau ini semua cuma soal kiri dan kanan, sisa konsep akuntansi lainnya bakal terasa jauh lebih masuk akal. Percaya deh. Jadi, apa sih debit itu? Gampang aja. Ini adalah nama untuk setiap catatan yang kita taruh di sisi kiri sebuah akun. Ingat ya, ini bukan soal tambah atau kurang, tapi murni soal posisi, kiri. Dan pasangannya, tentu aja kredit. Ini nama untuk setiap catatan yang ditaruh di sisi kanan. Kiri itu debit, kanan itu kredit. Udah, sepaket, mereka nggak bisa dipisahkan. Terus, kenapa sih harus ribet-ribet ada kiri dan kanan? Karena akuntansi modern itu pakai yang namanya sistem entry ganda. Ini tuh sistem pintar yang menjaga semuanya biar seimbang. Aturannya mutlak. Untuk setiap debit harus ada kredit dengan nilai yang sama persis. Inilah yang bikin laporan keuangan itu bisa diandalkan. Oke, debit itu kiri, kredit itu kanan. Udah jelas. Sekarang pertanyaannya, kapan kita nyatet sesuatu di kiri dan kapan di kanan? Nah, jawabannya ada pada 5 jenis akun utama ini. Yang pertama adalah aset. Ini tuh semua yang dimiliki perusahaan. Contohnya kayak uang kas, peralatan, atau piutang. Aturannya simple. Kalau aset nambah, kita catat di sisi kiri, alias debit. Kalau asetnya berkurang, kita catat di sisi kanan, yaitu kredit. Kedua, utang. Nah, ini logikanya kebalikannya aset. Kalau utang kita nambah, kita catat di sisi kanan atau kredit. Sebaliknya, pas kita bayar utang dan jumlahnya berkurang, catatnya di sisi kiri atau debit. Ketiga, modal atau ekuitas. Ini adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Biar gampang, anggap aja ini kayak utangnya perusahaan ke pemiliknya. Nah, makanya aturannya persis kayak utang. Ketika modal bertambah, kita catat sebagai kredit. Sekarang, pendapatan. Ini kan uang yang didapat dari jualan. Setiap kali perusahaan dapat pendapatan, itu kan sebenarnya nambahin modal si pemilik kan? Nah, itulah sebabnya pendapatan selalu dicatat di sisi kredit. Dan yang terakhir, beban. Ini biaya-biaya untuk jalanin bisnis, kayak bayar gaji atau sewa. Beban itu kan ngurangin laba, yang ujung-ujungnya juga ngurangin modal. Karena efeknya ngurangin modal, makanya setiap ada beban, kita catatnya di sisi debit. Nah, ini dia rangkumannya. Slide ini penting banget teman-teman. Saya saranin coba deh di pause dulu atau langsung di screenshot. Memahami tabel ini benar-benar jadi kunci buat menguasai dasar-dasar akuntansi. Mau cara yang lebih gampang lagi buat ngapalinnya? Ada nih triknya, kelompokin aja. Aset dan beban itu nambahnya di debit. 3 sisanya, utang, modal, dan pendapatan, nambahnya di kredit. Ini jalan pintas yang berguna banget. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana prakteknya di dunia nyata? Ayo kita coba analisis beberapa transaksi bisnis yang umum terjadi. Kasus pertama, ini umum banget. Pemilik nanam modal pakai uang pribadinya ke dalam bisnis. Gimana cara kita mencatatnya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, akun apa aja sih yang kena dampak? Jelas, kas perusahaan bertambah dan di sisi lain, modal si pemilik juga bertambah. Oke, dapat. Langkah kedua, kita pakai aturannya. Kasih tukar aset, jadi kalau nambah, catat di debit. Modal kalau nambah, aturannya dicatat di kredit. Dan inilah hasilnya di jurnal. Kas di debit sebesar 10 juta dan modal di kredit sebesar 10 juta. Tuh, lihat kan? Seimbang sempurna. Total debit sama persis dengan total kredit. Yuk, kita coba kasus kedua. Kali ini, perusahaan pakai sebagian uang kasnya buat beli aset lain. Jadi, satu aset ditukar dengan aset lainnya. Oke, kita pakai cara yang sama lagi ya. Akun apa aja yang terlibat? Ada peralatan dan kas. Dan dua-duanya ini aset loh. Apa yang terjadi? Peralatan kita nambah, tapi kas kita berkurang buat bayarnya. Ingat aturan aset tadi?
Penambahan dicatat di debit dan pengurangan dicatat di kredit. Dan ini dia jurnalnya. Peralatan di debit sebesar 3 juta dan kas di kredit sebesar 3 juta. Sekali lagi, seimbang sempurna. Ini nunjukin banget gimana sistem entry ganda itu bekerja untuk menjaga semuanya tetap balance. Kita udah lihat teori dan praktiknya. Nah, sebagai penutup, ayo kita perkuat pemahaman kita dengan ngebahas kesalahan-kesalahan yang paling sering kejadian. Biar kita nggak ikutan salah ya. Nah, ini dia nih jebakan-jebakannya. Yang pertama, dan ini yang paling umum, mikir debit itu pasti uang masuk. Salah besar. Kedua, lupa nentuin jenis akunnya dulu sebelum main catat. Dan ketiga, terlalu fokus sama kas aja. Kunci buat menghindari semua ini cuma satu, disiplin. Selalu ikuti proses yang kita praktekkan tadi. Identifikasi akunnya, tentukan naik atau turun, baru deh terapkan aturan debit kreditnya. Jadi intinya apa? Debit dan kredit itu bukan konsep yang serem kok. Justru ini tuh sistem yang elegan banget buat menciptakan keteraturan. Dari warung kecil di pinggir jalan sampai perusahaan raksasa, semuanya berdiri di atas prinsip sederhana ini. Kiri dan kanan harus seimbang. Dan sekarang Anda sudah tahu aturan mainnya.